Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, kasih sayang dan juga nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita sekalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada kekasih kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan atau telah kita merayakan salah satu daripada hari raya yang dirayakan oleh umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha, dan juga kita telah melewati 10 hari yang dimana menurut para ulama 10 hari ini adalah 10 hari terbaik di antara 1 tahun penuh, ya. Ala kulli hal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa-apa yang kita kerjakan pada hari-hari mulia tersebut, ibadah-ibadah yang kita lakukan, takbir, tahmid dan juga tahlil yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ya yang telah kita sembelih hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi syafaat atau bisa menjadi alasan ketika kita nanti bisa masuk surga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula ya, bukan berarti kita telah keluar daripada hari-hari yang mulia, bukan berarti juga kita berhenti melakukan ibadah-ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti takbir dan juga tahmid dan juga tahlil kita telah hilang disertai dengan hilangnya hari raya tersebut ya. Akan tetapi di hari-hari yang biasa ini juga marilah kita sekalian meningkatkan ketakwaan kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan yang kita sembah pada hari-hari yang mulia adalah Tuhan yang kita sembah di luar daripada hari-hari yang mulia juga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dalam kitab Bekal Salat, dan kita masih berada di bab yang ke-9, yaitu sekitar imam, makmum dan juga shaf. Kemarin kita sudah sebutkan seputar tentang sholat berjamaah ya, seputar sholat berjamaah, dan insyaallah biidznillah taala malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan imam ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan imam. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama insyaallah kita akan sebutkan adalah siapa yang paling berhak menjadi imam ya, siapa yang paling berhak menjadi imam ya, imam di sini maksudnya adalah imam salat. Di sini para ulama mereka berbeda pendapat ya, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang paling berhak menjadi imam di dalam melaksanakan salat ya. Di sini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang paling berhak bagi seseorang untuk dijadikan imam salat adalah orang yang paling baik bacaannya ya, adalah orang yang paling baik bacaannya.
Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang paling berhak untuk dijadikan imam, yaitu imam sholat, adalah orang yang paling faqih, ya, atau orang yang memiliki keilmuan, ya, seperti contoh ustadz, ya, maka dia adalah orang yang paling berhak dijadikan sebagai imam sholat. Ya, tetapi yang lebih bagusnya, ya, kalau bisa kedua-duanya ada pada diri seseorang, ya, orang tersebut adalah ustadz, ya, yang memiliki keilmuan yang sangat banyak, yang memiliki keilmuan yang sangat besar, ditambah lagi dia memiliki bacaan yang baik, ya, dia mengetahui tajwid, kemudian dia bagus dalam pengucapan makharijul huruf, kemudian juga dia memiliki hafalan yang kuat, dia memiliki hafalan yang yang banyak, maka ini yang lebih utama. Akan tetapi jika bagaimana ketika keduanya ini tidak terdapat dari diri seseorang, ya, ada seseorang mempunyai bacaan, ya, bacaannya bagus, hafalannya juga bagus, akan tetapi dia tidak faqih, dia bukan seorang ustadz. Begitu pula juga dan sebaliknya, ya, dia ini seorang ustadz, akan tetapi dia memiliki bacaan yang agak kurang, ya, atau bahkan suaranya yang kurang merdu, maka yang mana yang lebih diutamakan? Pendapat yang paling kuat, ya, mengatakan bahwasanya yang paling berhak dijadikan imam adalah pendapat yang pertama, bahwasanya yang paling baik bacaannya, ya, yang paling baik bacaannya. Dan ini adalah yang pendapat yang diambil oleh mazhab Hanafiyah, Ats-Tsauri, dan juga Imam Ahmad, ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, idza ijtama salasatun falyummahum ahadum wa haqqahum bil imamati aqra'uhum, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika berkumpul 3 orang, maka hendaklah salah satu di antara mereka menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, bahwasanya yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacaannya, ya, semua dari segala sisi, mulai dari tajwidnya, mulai dari makharijul hurufnya, ya, maka dia harus yang paling diutamakan untuk menjadi imam di dalam salat. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika di dalam bacaan dia sama, fa a'lamuhum bisunnah, ya, maka yang paling mengetahui sunnah, ya. Jadi ketika seseorang, ya, atau di antara beberapa orang semuanya bagus bacaannya, maka, ya, yang diutamakan lagi di antara mereka adalah yang paling mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawaan, jika, ya, di sunnah Nabi SAW mereka juga sama, ya, maksudnya mereka juga memahami sunnah Nabi juga sama, faqadamuhum hijrah, ya, maka yang didahulukan adalah orang yang pertama kali hijrah, ya, orang yang pertama kali hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, jika di dalam hijrah juga mereka sama, ya, faqadamuhum silman, ya, maka yang diutamakan adalah yang paling pertama masuk Islam, ya. Jadi kalau kita lihat urutannya, ya, Nabi mengatakan urutan-urutan yang dimana seseorang diangkat menjadi imam adalah urutan yang pertama itu bacaannya yang paling bagus, ya, bacaannya yang paling bagus, ya, ketika dia membaca Al-Quran dia memperhatikan makharijul huruf, dia memberikan tajwidnya. Kemudian ketika sudah bagus bacaan Al-Qurannya atau bacaan kitabullahnya, maka dilanjutkan lagi yang langkah kedua, yaitu pengetahuannya tentang sunnah Nabi SAW, ya. Kemudian ketika, ya, sunnah nabinya sudah bagus, ya, maka dilihat lagi yang selanjutnya, ya, maka dia yang mana yang lebih duluan hijrah, ya. Ketika sudah itu maka dilihat yang terakhir, yaitu yang lebih dahulu masuk Islam, ya. Kalau kita sekarang kan kebanyakan Islamnya dari lahir, atau biasa kita sebut dengan yang paling tua, ya. Akan tetapi kenyataannya yang kita dapatkan sekarang, orang-orang justru mengangkat imam, ya, mengangkat seorang imam didahulukan yang lebih tua terlebih dahulu, ya. Mereka tidak berpikir tentang bacaannya, ya, mereka tidak berpikir pengetahuannya tentang sunnah Nabi SAW, ya. Mereka juga tidak berpikir bahwasanya apakah orang ini adalah orang yang sudah hijrah atau belum. Akan tetapi yang lebih diutamakan adalah umur, ya. Kita dapatkan beberapa masjid imam-imamnya, ya, orang-orang tua, ya. Dan tentunya imam ini adalah tugas yang cukup sakral, ya, karena imam memimpin orang untuk melaksanakan sholat, dan dianjurkan atau bahkan ditekankan bagi para imam untuk memiliki bacaan yang bagus, supaya jamaah yang sholat di belakang imam tersebut mereka khusyuk, ya. Dan tentunya sholat yang khusyuk tentunya lebih besar pahalanya
ketimbang seseorang yang sholat tidak khusyuk, ya, ketika imamnya mungkin, ya, yang diangkat orang sembarangan, ya, yang sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, cuma dilihat daripada faktor umurnya, ya, ditakutkan bacaannya nanti salah-salah, ya, yang membuat jamaah nanti khawatir, ya, sehingga berakibat para jamaah ketika melaksanakan sholat mereka tidak melaksanakan sholat dengan cara yang khusyuk. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya bagaimana hukum, ya, hukum seseorang sholat berjamaah akan tetapi dipimpin dengan seorang anak kecil, ya, bagaimana seseorang melaksanakan sholat berjamaah akan tetapi dipimpin oleh seorang anak kecil. Di sini terbagi menjadi dua permasalahan, ya, terdapat menjadi dua permasalahan. Permasalahan yang pertama atau perkataan yang pertama bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya sah, ya, sah hukumnya seorang anak kecil menjadi imam sholat, ya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dalilnya datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Salamah, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya jika telah tiba waktu sholat hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, ya, dan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya untuk mengimami sholat kalian. Kemudian Amr bin Salamah mengatakan, ya, setelah itu mereka saling melihat, ya, dan tidak ada seorang pun yang paling banyak hafalan Qur'annya daripada aku, ya, kata Amr bin Salamah, karena aku sering mendapati banyak rombongan pengendara, lalu mereka memintaku untuk mengimami mereka, sedangkan saat itu aku berusia 6 atau 7 tahun. Ya, kalau kita lihat di hadis ini bahwasanya Amr bin Salamah beliau masih berumur sekitar 6 atau 7 tahun, akan tetapi beliau, ya, sudah memimpin sholat dan juga memimpin para ibu-ibu juga, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian juga di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, idza kanu salasatan falyummahum ahadum wa haqquhum bil imamati aqra'uhum. Ya, jika yang sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwasanya jika ada 3 orang, ya, hendaknya salah satu di antara mereka memimpin sholat, ya, dan yang berhak menjadi imam sholat adalah yang paling baik bacaannya, ya. Dan juga di sini Nabi menyebutkan bahwasanya yang paling baik bacaannya di sini adalah secara umum, ya. Beliau tidak mengatakan bahwasanya yang paling baik bacaannya itu adalah orang yang baligh ataupun orang yang sudah dewasa, tidak, akan tetapi secara umum, ya, berarti berlaku juga bagi anak kecil, ya, berlaku juga bagi anak kecil. Dan juga kalau kita lihat di dalam hadis yang tadi, ya, kenapa bisa Amr bin Salamah beliau bisa memimpin sholat atau mengimami sholat, karena di antara sekian banyak orang, walaupun dihitung dengan orang dewasanya, beliau yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya, beliau yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya. Sama juga di antara kita sekalian, mungkin di antara kita, ya, di tengah-tengah ada anak kecil yang dimana anak kecil itu lebih banyak hafalannya, lebih bagus bacaan Qur'annya, ya, maka, ya, diperbolehkan untuk anak kecil tersebut untuk melaksanakan atau untuk diangkat sebagai imam sholat, ya. Tetapi yang lebih utama tentunya seorang yang dewasa, ya, yang mempunyai keilmuan atau seseorang yang faqih dan juga mempunyai bacaan yang bagus. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak sah, ya, tidak sah seorang anak kecil memimpin, ya, memimpin imam di dalam sholat, ya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya boleh anak kecil memimpin sholat, akan tetapi sholat sunnah saja, kalau sholat wajib tidak boleh, ya. Mereka berdalilkan dengan sabda Nabi SAW, ya, rufi'al qalam an thalatha, ya, bahwasanya telah diangkat pena dari 3 golongan, ya, maksudnya amalan tidak terhitung dari 3 golongan tersebut. Salah satunya adalah anis sabi hatta yablugh, yaitu dari anak kecil hingga balik, ya. Mereka menggunakan dalil ini, ya, karena Nabi mengatakan bahwasanya anak kecil, ya, yang dimana anak kecil itu belum balik, maka tentunya dia belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, ya, salah satunya adalah sholat, ya. Jadi anak kecil mereka belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, ya, yang pendapat yang diambil oleh madhab Imam Syafi'i, bahwasanya anak kecil, ya, anak kecil yang mumayyiz, yaitu anak kecil yang bisa membedakan antara baik dan buruk, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk menjadi imam sholat, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi tentang Amr bin Salamah radhiyallahu taala anhu.
Adapun dengan sabda Nabi tadi bahwasanya telah diangkat pena dari 3 golongan, yaitu salah satunya dari anak kecil yang belum balik, ya, menunjukkan di sini bahwasanya anak kecil cuma tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi jika anak kecil melaksanakan sholat, tentunya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti anak kecil yang tidak diwajibkan sholat kemudian dia melaksanakan sholat juga dia tidak mendapatkan apa-apa, ya, tentunya juga dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sebutkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan imam, ya. Yang pertama, jika imam lupa bacaan suratnya, ya, jika imam lupa bacaan suratnya, apakah mengganti bacaan surat atau langsung ruku, ya? Kita ulangi bahwasanya jika imam lupa bacaan suratnya, apakah imam tersebut harus mengganti bacaan suratnya atau langsung ruku, ya? Dan di sini juga terbagi menjadi 2 permasalahan, ya, di dalam kesalahan membaca surah, ya. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, kemudian yang kedua adalah surah selain daripada surah Al-Fatihah. Yang pertama, permasalahan yang pertama bahwasanya jika seorang imam, ya, dia lupa atau dia lupa bacaan surah Al-Fatihahnya, baik itu dia lupa 1 ayat atau dia lupa seluruhnya, maka sholatnya tidak sah, ya, maka sholatnya tidak sah. Karena kemarin juga kita sudah sebutkan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah adalah bagian daripada rukun sholat, ya, sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya, bahwasanya tidak ada sholat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang permasalahan yang kedua, yaitu imam yang lupa bacaan surah akan tetapi selain daripada surah Al-Fatihah, ya, bagaimana apa yang harus dilakukan imam, ya, ketika dalam posisi ini. Kita akan sebutkan perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya jika imam terjadi akan hal ini, maka dia bisa memilih, ya, dia bisa memilih. Yang pertama, dia boleh langsung bertakbir dan mengakhiri bacaannya, ya, maksudnya bertakbir ini langsung ruku, ya, seperti contoh dia membaca surah Al-Baqarah, ya, atau membaca ayat yang lumayan panjang, kemudian di pertengahan ayatnya dia lupa, ya, maka boleh baginya langsung takbir dan juga langsung menuju ke ruku, ya, menuju ke ruku. Kemudian juga cara yang kedua, imam tersebut juga boleh pindah dari ayat yang lain, ya, pindah dari ayat yang lain. Seperti contoh, ya, seorang imam membaca surah atau membaca ayat ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, kemudian dia lupa, dia pindah ke ayat yang lain, yang ayat yang dia hafal, ya, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, ya, maka ini diperbolehkan, ya. Dan kemudian juga cara yang ketiga, dia pindah dari ayat tersebut ke surat yang lain, ya, dia membaca surah yang panjang kemudian dia lupa di pertengahan, kemudian dia lompat atau dia pindah ke surat yang lain seperti qul huwallahu ahad, ya, Allahus samad dan seterusnya, maka tidak menjadi masalah. Adapun surah Al-Fatihah maka harus dibaca semuanya, ya. Kalau surah Al-Fatihah maka semuanya harus dibaca, ya, karena bacaannya adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun salat, ya. Kenapa demikian? Surah selain Al-Fatihah boleh dilakukan seperti demikian karena hukum membaca surah selain Al-Fatihah di dalam salat maka hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya sunnah bukan daripada kewajiban di dalam salat. Taib, kemudian jika jika imam batal, ya, jika imam batal, apakah makmum juga ikut batal, ya? Jika imam batal, apakah makmum juga ikut batal, ya? Di dalam hadis disebutkan, ya, Nabi SAW bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Ya, Nabi mengatakan bahwasanya para imam, ya, salat memimpin kalian, maka jika mereka itu para imam benar, maka kalian mendapatkan pahala salat kalian, ya. Akan tetapi bila mereka salah, yaitu para imam salah, kalian tetap mendapatkan pahala dan mereka yang menanggung kesalahannya, yaitu para imam yang menanggung kesalahannya. Dan berkata, ya, Ibnu Hajar, ya, beliau membantah bahwasanya orang-orang yang mengatakan imam yang batal sholatnya, makmum juga batal sholatnya, ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini
membantah ya terhadap orang-orang yang menganggap bahwasanya salat imam, jika salat imam itu rusak atau batal, maka salat makmum juga ikut batal. Ya, karena sebagian kita dapatkan orang-orang mengatakan kalau imamnya ikut batal, otomatis makmumnya juga batal. Ya, padahal tidak demikian. Ya, seperti contoh ada imam yang ketika dia melaksanakan salat, dia lupa bahwasanya dia belum berwudu. Ya, apakah makmumnya juga salatnya ikut batal? Tentu tidak. Ya, maka yang batal cuma salat imam, akan tetapi salat makmum juga dia tidak ikut batal. Lalu bagaimana jika salat imamnya batal? Ya, lalu bagaimana jika salat imamnya batal? Maka di sini disebutkan beberapa cara. Ya, ada beberapa cara yang harus dilakukan ketika salat imam batal. Yang pertama, bahwasanya imam menunjuk seseorang untuk menggantikannya sebagai imam. Ya, kita ulangi, yang pertama bahwasanya imam menunjuk seseorang untuk menggantikannya sebagai imam. Ya, seperti contoh ketika sebelum melaksanakan sholat, ya, maka imam menunjuk ya seseorang di belakangnya, bahwasanya ketika nanti saya batal, yang mengganti sholat ini kamu. Ya, kalau kamu tidak bisa, maka dia. Ya, kalau dia tidak bisa juga maka dia, dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Atau cara yang lain kita ambil dari kisah Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditusuk ya oleh Abu Lu'lu al-Majusi ketika beliau sedang mengimami salat subuh. Ya, beliau ketika memimpin salat subuh, beliau membatalkan salatnya, kemudian menarik tangan Abdurrahman bin Auf, ya, menarik tangan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau menjadi imam salat. Ya, kalau memang sebelumnya tidak diwasiatkan, ya, maka para imam yang membatalkan salatnya, dia harus menarik tangan jamaah salah satunya untuk ditunjuk sebagai imam. Kemudian cara yang kedua, jika imam tidak mengambil pengganti, ya, imam mungkin tidak melakukan hal yang tadi, ya, tidak menarik tangan daripada jamaah, ya, atau kita kembali lagi, kalau imam batal bertepatan di waktu sujud, ya, maka ditekankan bagi imam untuk memberitahukan kepada jamaah, ya, karena ditakutkan ketika imam batal ketika dalam posisi sujud kemudian dia langsung pergi, ya, imamnya nanti ditakutkan ya terjadi kekacauan atau sebagaimana, ya, maka imam ya ketika dia batal dia bangkit, kemudian dia memukul pundak makmum yang ingin menggantikan posisi imam tersebut. Tapi kemudian yang kedua, jika imam tidak mengambil pengganti dari makmum, ya, jika imam tidak mengambil pengganti dari makmum sebagai imam, ya, maka salah satu daripada makmum boleh menjadi imam. Ya, jadi ini adalah tugas daripada makmum sendiri. Ya, jadi makmum harus inisiatif, tidak harus menunggu perintah daripada imam. Ya, jadi ketika imam langsung keluar, ya, mungkin kena terdesak atau bagaimana, maka ini adalah inisiatif daripada makmum itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya, jika imam tidak menunjuk pengganti dan juga makmum tidak ada yang maju untuk mengganti imam tersebut, ya, maka makmum diperbolehkan untuk menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Ya, kita ulangi bahwasanya yang ketiga ini, jika imam tidak menunjuk pengganti, kemudian makmum juga tidak ada yang maju untuk menggantikan para imam atau menggantikan imam dalam melaksanakan sholat, maka diperbolehkan bagi makmum untuk melaksanakan atau menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan bahwasanya jika imam menunjuk pengganti, maka Umar dan Ali telah menunjuk pengganti, ya, dan jika makmum sholat sendiri-sendiri, maka sungguh Muawiyah telah ditusuk, ya, ketika menjadi imam, dan orang-orang pun menyempurnakan sholat mereka masing-masing. Ya, jadi Imam Ahmad beliau mengambil dua contoh di sini, ya. Kalau imam menunjuk pengganti, berarti kita tinggal mengambil kisah Umar bin Khattab, ya, yang dimana beliau menarik tangan Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau sebagai imam. Akan tetapi jika tidak ditunjuk sebagai imam, ya, maka kita melihat kisah daripada Muawiyah, ya, dimana ketika beliau juga memimpin sholat, beliau ditusuk, akan tetapi tidak ada yang mengganti beliau sebagai imam, dan orang-orang pada saat itu pun semuanya menyempurnakan sholat mereka masing-masing. Kemudian cara yang keempat, ya, imam memerintahkan makmum untuk tetap berada posisi mereka masing-masing, ya, lalu ia bersuci dan kembali melanjutkan sebagai imam, ya, dan ini disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah pernah mengimami sholat subuh, ya,
tiba-tiba beliau berisyarat dengan tangannya ya kepada para sahabat agar tetap berada di tempatnya. Kemudian beliau pergi, lalu beliau kembali sementara kepalanya meneteskan air dan beliau sholat berjamaah bersama mereka. Jadi diperbolehkan ya imam meninggalkan makmumnya dan makmumnya tetap berada pada posisinya, kemudian imam kembali dan melanjutkan sholat mereka. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan yang selanjutnya itu jika imam tetap melanjutkan rakaat kelima ya setelah ditegur oleh makmum ya, berarti di sini kasusnya adalah sholat yang 4 rakaat ya, mungkin sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya ya. Di sini imam tetap melanjutkan rakaat kelima ya, mungkin imamnya yakin dengan rakaat kelima, tetapi makmum yakin bahwasanya ini sudah 4 rakaat ya, tetapi imam juga teguh dengan keyakinannya. Maka bagaimana kalau kondisi seperti ini ya? Maka kondisi seperti ini ya, Ibnu Taimiyah pernah ditanya, seandainya para makmum bangkit bersamanya dalam keadaan tidak memiliki ilmu tentangnya, maka sholat mereka tidak akan batal ya. Jadi ketika makmum tidak mengetahui ya, tentang hukum sholat ya, kemudian dia tetap mengikuti imam, maka ya sholat mereka tidak batal ya, sholat mereka tidak batal dan juga sholat mereka tetap sah. Akan tetapi ketika seorang makmum ya, mereka memiliki ilmu ya, maka tidak sepantasnya bagi mereka untuk mengikutinya ya, akan tetapi menunggunya hingga imam salam, atau boleh bagi mereka yaitu para makmum untuk salam sebelum imam ya, dan menunggu lebih baik. Wallahu a'lam, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ketika kasus ini terjadi ya, imam setelah rakaat keempat imam berdiri ya, berarti imam sholat 5 rakaat, kemudian sudah ditegur subhanallah subhanallah, akan tetapi imam tetap teguh dengan pendiriannya ya, maka apa yang dilakukan oleh makmum, maka makmum juga tidak boleh ikut berdiri ya, kecuali makmumnya ragu ya, kecuali makmumnya ragu bahwasanya apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, maka dia berdiri ikut imam. Akan tetapi jika makmumnya yakin ya, dia berada pada posisi 4, yang salah adalah imam, maka yang dilakukan oleh makmum adalah menunggu imam melaksanakan salam ya, atau ada juga sebagian yang mengatakan bahwasanya boleh makmum untuk melakukan salam sendiri ya, boleh makmum untuk melaksanakan salam sendiri sebelum imam melaksanakan salam. Akan tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya menunggu imam salam itu lebih baik daripada makmum salam sebelum daripada imam. Kemudian yang selanjutnya, makmum memisahkan diri dari imam ya, maksudnya di sini membatalkan niatnya menjadi makmum, kemudian dia sholat sendiri ya, dengan niat sholat sendirian atau sholat munfarid ya. Seperti contoh, ada imam ya, ketika imam ini melaksanakan sholat dia membaca terlalu panjang, sedangkan makmumnya ya, dia tidak kuat dengan berdiri terlalu lama ya, mungkin dia kesakitan atau dia mungkin bahkan sampai pingsan ketika dia berdiri terlalu lama. Apa yang dia lakukan? Maka boleh ya, maka boleh baginya untuk membatalkan niatnya menjadi makmum, kemudian dia sholat sendiri ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwasanya Muadz bin Jabal ya sholat bersama Nabi, kemudian Muadz bin Jabal kembali pulang ya, dan mengimami kaumnya melaksanakan sholat isya dengan membaca surah Al-Baqarah ya. Kemudian ada seorang laki-laki keluar dari jamaah, Muadz seakan-akan menyebut orang tersebut dengan keburukan ya, dan kejadian ini sampai kepada Nabi SAW ya, maka beliau pun bersabda, apa engkau akan membuat fitnah, apa engkau akan membuat fitnah, apa engkau akan membuat fitnah ya. Beliau mengucapkan hingga 3 kali, lalu memerintahkan Muadz untuk membaca 2 surah saja dari pertengahan Al-Mufassal ya. Kalau kita lihat Muadz, ketika Muadz memimpin sholat berjamaah, kemudian ada jamaah yang tidak kuat dengan bacaan yang dibaca oleh Muadz bin Jabal ya, akan tetapi Muadz bin Jabal menyebut orang ini adalah keburukan ya, akan tetapi Nabi mengatakan atau Nabi membela, apa engkau akan membuat fitnah, yang berarti orang tersebut ini Nabi membelanya ya, berarti orang tersebut ini di mata Nabi adalah orang yang tidak salah ya, yang berarti Nabi memperbolehkan akan hal tersebut ya. Jadi ketika seseorang atau mungkin di antara kita sekalian sedang melaksanakan sholat ya, dan kita mendapatkan imam membaca bacaan terlalu panjang ya, sehingga membuat kita merasa terganggu, atau mungkin ada bahkan yang biasa pusing atau bahkan sampai pingsan, maka boleh kita melanjutkan sholat kita sendiri dengan niat sholat munfarid atau sholat sendirian ya, dan kita membatalkan niat kita melaksanakan sholat menjadi makmum. Kemudian yang selanjutnya
yaitu makmum masbuk, ya. Makmum yang masbuk menjadi imam untuk makmum masbuk yang lainnya, ya. Kita ulangi, makmum yang masbuk menjadi imam untuk makmum masbuk yang lainnya, ya. Seperti contoh, ada dua orang yang melaksanakan sholat, kemudian dua orang ini masbuk, ya. Maka orang yang satunya menjadi imam dengan orang yang masbuk yang satunya. Apakah ini diperbolehkan? Ya, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya hal ini diperbolehkan, ya, hal ini diperbolehkan, akan tetapi tidak disyariatkan, ya, atau bahkan tidak disunnahkan, ya. Jadi diperbolehkan, ya. Ketika ada orang yang masbuk, ya, mungkin mereka ketinggalan 2 rakaat, sama-sama ketinggalan 2 rakaat, ya, kemudian ketika mereka menyempurnakan sholatnya, mereka menjadikan satu imam, satunya makmum, ya. Kata Syekh Utsaimin, diperbolehkan, akan tetapi tidak disyariatkan. Kemudian yang terakhir, ya, apakah harus mengikuti imam di dalam hal-hal yang diperselisihkan, ya? Apakah harus mengikuti imam di dalam hal-hal yang diperselisihkan, ya, seperti contoh, jika imam menggerak-gerakkan jarinya, ya, ketika melaksanakan tasyahud, ya, apakah makmum juga harus ikut menggerak-gerakkan jarinya? Ya, maka tentunya tidak, ya, maka tentunya tidak. Maka kita harus melakukan apa yang telah kita yakini atau yang telah kita anggap bahwasanya ini adalah pendapat yang paling kuat, ya. Yang maksud daripada hadis Nabi yang bahwasanya tidaklah imam diangkat untuk diikuti, maksudnya adalah gerakan-gerakan yang masuk daripada rukun, syarat, dan rukun, kewajiban, dan juga sunnah, ya. Adapun gerakan-gerakan yang diperselisihkan seperti ini tadi, menggerak-gerakkan jari, kemudian jika imam mengangkat kedua tangan ketika sujud, ya, sedangkan kita meyakini bahwasanya ketika sujud tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan, kemudian juga yang lain, ya, meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, ya. Jika imam dia melaksanakan sholat, imam meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, sedangkan ketika kita melaksanakan sholat meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, kemudian lutut, ya. Maka ini, ya, adalah gerakan-gerakan yang diperselisihkan. Jadi tidak mesti kita harus mengikuti imam, ya. Boleh kita mengikuti atau boleh kita melakukan apa yang kita anggap itu yang pendapat yang paling kuat. Beda halnya dengan kunut subuh, ya. Beda halnya dengan kunut subuh. Jika kita mendapati imam melaksanakan kunut subuh dan kita menganggap bahwasanya kunut subuh adalah bukan daripada bagian daripada gerakan sholat, maka kita harus melaksanakan kunut bersama imam, ya. Bukan berarti kita kita tidak mengangkat tangan, atau yang lebih parahnya lagi kita sujud kemudian imam masih berdiri, ya, melaksanakan kunut, ya. Maka ini adalah hal yang keliru, ya. Ketika kita mendapatkan imam sedang melaksanakan kunut subuh, maka kita juga harus melaksanakan kunut subuh, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh para ulama. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.